Terus hari ini ada satu juga di Parung Panjang. Parung Panjang. Lumayan ngeyel. Dananya berapa yang digelapin, Bang? Tahun yang kami curigai ada penggelapan itu sekitar 1,4 miliar. Wih, enak kali. Yang cair dari pemerintah. Dan yang kami selamatkan per hari ini itu 6 miliar lebih. Damn! Bang, gimana sama Pak Erick Thohir? Itulah. Kan ceritanya kan di berita apa dia lagi bersih-bersih nih ya. Pemahaman saya, menteri itu kerjanya bukan bersih-bersih. Menteri itu kerjanya membuat sebuah sistem supaya tidak ada maling di situ. Lebih murah pakai office boy ya Pak Presiden Prabowo. Kalau yang jelas ini dia hanya bisa mengurus toilet SPBU yang katanya gratis. Terus ngapain gua hormatin orang yang maling anak yatim. Maling. Anak yatim gitu loh. Gas. Apa? Tadi aku ketemu sama ibu-ibu tetangga di situ tuh. Terus? Katanya anaknya nggak kebagian dana PIP. PIP? Nggak dapat. Udah lah, nggak usah pala. Mama kali ngurus-ngurusin hidup orang, ngurus-ngurusin tetangga kayak gitu-gitu. Bukan ngurusin, kasihan lah. Yang namanya udah hak orang itu kan harus dikasih. Udah urusan pemerintah itu. Kita harus itu juga. Apa kau ini belum lagi selesai kami bisa udah datang kau. Nggak bisa, aman. Bang! Gue tadi denger Mama ngomongin Selamat siang, selamat sore. Dana PIP nih gue bawain orangnya. Biar langsung ngobrol sama orangnya nih. Oh gitu? Iya. Tadi Emang siapa dia? tiba-tiba diseret dari parkiran tadi saya. Terus. Semua orang diseret sama dia, udah duduk aja langsung, Bang. Langsung duduk aja, Bang. Mau minum apa? Minum. Ya. itu Ada es tuh. teh, badak. Itu yang badak boleh Kasih deh. badak lah, Ya. Bang. Yang mana, Mama? Badak ini? untuk yang gahar-gahar. Berharap. Ya, Oke ya. lah. Jadi Bang Bro, bintang tamu yang datang ke sini tuh kami punya tradisi lah. Ya. Jadi nanti di sini tuh makan pisang sama sambal. Dan jadi setiap pertanyaan berikutnya, sambalnya makin naik levelnya, Bang. Kita orang Batak suka pedas kan? Suka pedas. Langsung aja. Hanya karena saya udah kebiasaan podcast dan saya tahu rasanya podcast itu gimana. Kalau sudah ngomong sama saya biasanya pertanyaan itu makin bertambah. Itu dia. Jadi kalau dibilang tadi makin lama sambalnya bertambah. Semoga pertanyaannya tidak terlalu banyak juga. Karena Bang, pertanyaannya dikit cuman wow gitu lah nanti pertanyaannya ya. Tapi minum dulu ya Bang ya. Padahal kita udah kebiasaan ngomongnya pedas, ditambahin sambal pedas lagi. Ini sambalnya sambal tanggal tua. Sambal tanggal tua. Sambal tanggal tua. Mas kamu Taruh di sini. Nggak bisa makan pedas. Nggak bisa mau enggak Bisa. Ya. Mana sih tukang parkir? Calok customer kok nggak coba-coba. Oke, aku coba. Oke Bang. Kan investigasi yang Abang lakukan itu jadi punya efek domino lah itu. Tunggu dulu, ini kok terasa sambalnya? Kan emang sambal, Bang. Terasa sambalnya? Emang sambal, Bang. Ya. Nah, pernah dapat ini nggak Bang? Pernah dapat ancaman nggak Bang? Karena yang lain kena kan? Nah, Karena investigasi Abang itu. Pernah nggak Bang? selama saya menjadi aktivis ya, aktivis 3 tahun terakhir, baik itu aktivis debt collector BUMN, habis itu sekarang menjadi, habis debt collector BUMN, aktivis perbaikan jalan, Ya. sekarang aktivis PIP, ya kan? Betul. Hanya sekali saya kena ancaman, dan itu baru minggu lalu. Minggu lalu baru Ya. banget dong ini berarti. Jadi waktu berantem sama BUMN nggak pernah dapat ancaman. Waktu perbaikin jalan tidak ada kepala dinas yang baper, kepala daerah nggak baper. Tapi baru kemarin PIP. Itu karena itu. Bapernya katanya karena mereka udah saking tidak taunya cara menangani Bro Ron dan tim. Dan takut main fisik karena mereka tahu tanda kutip backingannya Bro Ron. Entah siapa ya gue udah bilang backingan, iya kan? Katanya mau disantet saya. Udah main ilmu. Jadi ancamannya saya mau disantet, saya dan tim mau disantet. Tapi Abang ngerasa punya backingan itu nggak? Maksudnya sampai udah Backingan main, apa nih? Ya itu yang backingan Abang bilang fisik. tadi. Kagak, gue nggak punya backingan, Bang. Backingan kita tuh dari Pantas aja. Pantas lah langsung melawannya Dari pakai atas, ilmu-ilmu Bang. itu kan. Itu kagak ada saingan kita punya backingan yang itu, kagak Berarti ada. yang ngancam itu
bisa jadi oknum sekolahan loh. Oknum sekolah, pengurus sekolah. Informasi yang saya terima, itulah beberapa kepala sekolah, mereka bertemu dan mencari jalan untuk menenganin saya dan tim. Ya, itulah, mereka udah pasrah ini Muni, karena bagian dari mereka itu sudah ada beberapa ratus juta harus dana dikembalikan kepada siswa-siswa, dan mereka udah panik, udah bingung mau ngapain. Tapi itu ancaman doang apa kayak abang jadi takut tuh kayak setiap minggu? Ya kalau santet mah kita nggak percaya lah. Kita kalau sudah mengandalkan yang di atas, yang di bawah itu semua hanyalah debu. Bos udah itu bisa udah jadi pendeta saya. Bang, kalau ini backingannya bukan sih yang ini? Yang mana nih? Ini. Abang pernah di DM Wapres katanya itu. Siapa yang nggak mundur? Iya. Beliau itu sebenarnya ya kan netizen anggapnya backingan. Iya kan. Beliau itu sebenarnya kita punya follower juga lah. Jadi ngikutin kita punya kegiatan yang mungkin di mata beliau, di mata beliau itu kegiatan kita tuh bermanfaat untuk masyarakat. Jadi dia hubungin saya, pengen teleponan untuk berkomunikasi mengenai hal ini. Berarti apapun sekarang abang udah langsung tanpa bahasanya, tanpa perantara lagi lah sama dia tuh. Sebenarnya saya tidak perlu perantara. Memang saya awalnya turun itu ya tanpa ada kenalan pejabat-pejabat, ya memang ada yang minta tolong, ada yang minta ditemanin, ya udah kita tolong lah, kita temanin. Kalau yang gue baca di IG-nya itu Bro Ron bilangnya kita lanjutkan kegabutan kita. Gabut. Iya, ada ini follower nih kayaknya nih, follower nih kayaknya nih. Nah, sebenarnya pengen tahu juga nih, sebenarnya apa sih obrolannya, sedikit aja bisa dibuka nggak sama siang tadi? Bukan Ca lagi, udah Wapres. Sama itu. Iya. Bang Gibran, ngomongannya ya intinya mendukung lah kegiatan kita. Jadi ada dia punya tim yang akhirnya bukan beliau yang telepon, tapi yang hubungin saya timnya, ya kan sesuai screenshot ya. Pak Wapres siap mendukung kegiatannya tim Roron. Udah itu aja. Memang ada saya beberapa permintaan untuk bagaimana cara mendukung tim. Mungkin saat ini belum terpenuhi permintaan saya, tetapi intinya beliau mendukung. Karena saya ditanya langsung sama oleh timnya, bagaimana caranya mendukung kegiatan tim Roron. Gitu ceritanya. Bang PGRI katanya sempat demo sama Bang. Dari Karawang tuh ya. Mau PGRI daerah lah, PGRI daerah itu yang di Karawang ya, bukan pusat ya. Sebenarnya saya tidak ada masalah sama PGRI. Tapi nggak jadi gara-gara udah ketemu. Nggak jadi, udah ketemu sama Kang Deddy kan. Nggak ada masalah, ini mungkin hanya rasa personal aja. Ada yang tanda kutip masih kerasa ini sama ada tanda kutip yang baper ya, yang mungkin rasa tersakiti karena kita agak agresif lah. Waktu turun ke lapangan agak agresif dan ya ada yang baper. Which is okay, itu bagian dari demokrasi. Saya mau dituntut, mau dilaporin, kita ikutin. Nyali. Tapi kalau dari Kang Dedinya sendiri ke Bro, saya sama Kang Deddy nggak ada masalah. Iya, maksudnya ada obrolan dulu Kak. Jadi enggak, saya sama Kang Deddy mendukung juga Kang Deddy. Saya sama Kang Deddy Mulyadi ya, bagi yang belum paham itu Gubernur Jawa Barat ya. Tidak pernah ada komunikasi. Sama sekali? Tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Bahkan di beberapa postingan dia, saya malah beberapa kali itu saya malah nyindir dia, senggol dia sedikit atas keputusannya dia. Tapi komunikasi langsung bahas mengenai PGRI tadi yang di Kerawang sama guru-guru yang di Kerawang nggak pernah ada pembahasan. Berarti emang bener mungkin ada dari Kang Deddy masukan mungkin ya. Bagi saya mau ada pejabat yang ikut campur, mau ada kepala daerah ikut campur, bagi saya sama saja. Sama aja. Karena apa? Karena kami itu turun karena ada yang minta tolong. Jadi kami itu turun bukan gini Bang, bangun pagi-pagi ngomong di grup, hari ini siapa yang kita mau gas? Kagak lah. Itu kerjanya Kang Parkir. Iya kan? Iya betul. Itu. Tapi kita turun karena ada laporan. Jadi saya ke sekolah, saya dan tim ke sekolah ini bukan karena pengen ngegas sekolah itu. Enggak, karena ada laporan. Jadi kita ngapain turun? Itu kayak cari-cari masalah enggak? Kita malah turun itu untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi semoga semua paham untuk menyelesaikan masalah. Oke lah. Bang, abang masih kuat nggak sambal berikutnya? Bang? Kita coba. Lanjut kita coba. Berikutnya, Bang. Ini udah ngomong 5 menit masih terasa sih. Terasa ya.
sambal pelakor gatal. Nah, Aneh-aneh memang. Aduh, gatal. Iya. Saya punya direct message banyak banget tuh yang kayak gitu-gitu. yang bening-bening kalau cuma bagi satu. Dia bilang bagi satu lagi. Gimana cara ngelempar DM? DM nggak bisa dilempar. Pokoknya kalau dia Bisa punya profile pic yang sudah bening-bening, terus dibilang, "Bang, dari mana?" Udah tahu. Wah, semua orang tahu Bro Ron dari mana. Gak usah nanya-nanya dari mana. Basa-basi, udah langsung aja. Dan semuanya sama nanyanya. Awalnya dari mana? Kok bingung kayak sudah terkoordinir gitu ya. Komplotan. Pelakor apa tadi namanya? Pelakor gatal. Oh, gatal. Direct message IG. Silakan, Bang. Ayo. Kalau yang kering ini yang lebih kering ini yang ngeri nih, ngeri sedap nih. Gitu. Dari aromanya udah nendang. Iya. Iya. Bang, Simut baunya. dari sekian banyak permasalahan yang Abang alami lah, kenapa lebih concern di sekolah-sekolah? Damn. Bos, DM-nya ada 2 nih. Pertanyaannya baru Pertanyaan sama kepedesan nih. Ininya sambalnya. Oke. Kenapa saya concern? Concern sekolah. Pertama, awalnya mulai ya, ada yang minta tolong. Setelah kasus itu beres, bayangin ya, ini ya mungkin ini giat pertama turun, beres, seorang ibu berterima kasih. Terima kasih Bang Ron sudah bantu, terima kasih, ini saya sangat membutuhkan uang ini untuk anak saya supaya bisa lanjut sekolah. Biasa dengan nada emak-emak yang bibir bergetar, yang gitu kan. Coba, yang mana? Iya, bibir jangan suruh. Terima kasih. Gagap. Ya kan? Jadi kayak gitu, terus diraba-raba saya punya bahu. Nah, disitulah saya tersentuh bahwa memang orang-orang seperti ini patut terus dibantu, diperjuangkan. Kalau diminta. Ya, jadi saya tidak pernah ngumumkan, "Hello, ama-ama, anak yatim, janda-janda, ada yang perlu dibantu." Enggak lah. Itu kan cari masalah. Ya kan? Tapi kalau orang-orang seperti mereka, japri minta tolong dan tidak jauh, ibaratnya kita masih jangkau naik mobil lah ya, kita bantu. Karena itu tadi, ini semua dimulai gara-gara ya di kantor saya gabut, ya kan? Berantem sama BUMN udah biasa. Tadi beliau ini. Itu bukan tantangan lagi bagi saya. Jadi kalau ada yang ngatur Bang Ron, yang ngelapor nih Bang Ron, tolong bantu dong tagihan BUMN ini. Udah gini doang, saya lempar ke tim. Udah jarang saya turun tangan. Udah ada tim yang tanganin. Kalau BUMN loh, ya kan, lumayan cuannya itu kan. Nah, terus perbaikan jalan raya, ya udah saya suruh tim aja. Kita sudah beberapa kali perbaikan jalan. Saya nggak kontenin. Berarti emang apa bosan. Ya? Yo tim saya kirim, ini ada laporan, lu perbaikin sana Gi. Ya mungkin saya samperin untuk videonya. Udah besok sekali posting, udah lepas kan. Tapi kalau ini saya agak nagih. Karena itu terima kasih tuh. Terima kasih. Benar-benar. Terima kasih. Kalau kita pelajarin Bang, tadi emak nanya kan mengenai PIP, tadi ngomongnya di awal kan mengenai PIP. Orang yang pantas dapat PIP ini adalah anak yatim piatu, dari keluarga yang rentan miskin, dari daerah yang rawan bencana. Itu kan orang-orang yang memang butuh bantuan. Program ini ada Mbak, dari negara, dari pemerintah ini program ini ada dari tahun 2014 ada. Tetapi masalahnya diintervensi, diintercept dari pengurus sekolah. Jadi disitulah yang tindakan kejahatan, koruptor, maling-maling, ya kan? Disitulah yang oknum-oknum pengurus sekolah, baik itu kepala sekolah, operatornya, ada juga guru yang involved di sini. Ya orang-orang seperti itu siapa yang mau belain kalau bukan kita? Betul. Ya kan? Jadi ya itulah anak-anak seperti itu. Jadi program beasiswa dari pemerintah itu ada dari jenjang SD sampai kuliah malah. Tapi gue belum bongkar yang kuliah nih. Kuliah lebih dahsyat lagi Bang. Gue belum bongkar. Sabar. Oh, ini ke sampel berikutnya ya. 2029 masih jauh. Jauh dong. Bisa nggak abang spillnya sekarang ya kan? Spillnya sekarang nanti kita upload nanti. Yang ini. Bang, kita lanjut ke sambal berikutnya Bang. Sambal berikutnya. Jadi bagi Ron, apa tadi pelakor liar? Pelakor gatal. Nggak mampan ya. Pelakor gatal. Oke, karena tadi. Benar sayang? Oh itu, ada yang karena itu. Emang kagak mampan.
DM-nya. Jangan Yang berikutnya karena tadi menyinggung-nyinggung tentang janda. Nah ini sambal janda Judes. Aduh. Ini aja lah kerja kami bang, makan sambal ya dia bang. Mau sambal. Bang, gimana? Tadi dulu. Ya lumayan nusuk nih. Nusuk ya? Ya lumayan nusuk. Justru nih. di sini tuh jangan kasih kesempatan bintang tamu berpikir langsung begitu makan, hup, tak tanya. Aduh. Gitu. Emang gitu bang. Bisa, Bro Ron jago multitasking kok. Multitasking ya, Ya, Bang? ya. Bang, kalau kan ini sekolah di luar negeri nih. Iya. Terus CEO Sena Indonesia Iya. dan politikus. Sebenarnya pengen dikenal sebagai siapa nih? Saya Ada pengen tiga tadi aku sebutkan itu. Saya pengen dikenal sebagai Sales, udah itu aja Sales. Sales. Sales pisang. Saleh, itu bisa Saleh. Gua Sales Sena. Jadi ini kebetulan pakai topi Sena. Memang tapi saya jualan Sena. Karena saya lagi bangun brandnya 3 bulan terakhir pakai topi terus. Walaupun ya politikus kan sebenarnya sih dibilang politikus enggak juga. Saya waktu itu kan memang gabung partai karena pengen nyalek tahun lalu. Nah, karena nyaleknya sekarang gagal. Gabut. Ya udah ginilah persiapan untuk 2049 39. Itu jadi presiden nanti tuh. Ya. Jadi ya itulah pengen dikenal sebagai Sales saja, bukan politikus. Apalagi kan abang saya selalu pakai topi kan. Ya. Emang di setiap podcast, emang mau branding itu sebenarnya. Enggak, kebetulan topi saya ada 2. Satu lagi itu yang putih, yang hitam sini. Saya lebih suka pakai yang hitam. Kebetulan aja ini topi yang di rumah waktu itu saya pengen pakai topi. Soalnya nggak pernah ganti kayaknya. Ini aja. Iya, dan topinya satu. Udah dilem katanya. Udah dilem. Nggak, karena rambut saya lagi pendek. Jadi kalau lagi pendek nggak suka kurang bagus di depan kamera lah kalau lagi pendek. Sama kayak gitu. kalau aku panjang bang. Kalau aku panjang pasti pakai topi. Jangan gerah nanti kalau panjang pakai topi. Kalau aku ubanan bang pakai topi. Udah nggak usah kau buka itu. Bang, kita masuk ke sambal berikutnya. Ya. Sambal Buset, Masih ada. gapnya hanya 2 menit nih udah sama berikutnya. Langsung lah, udah dibilang nggak ada jeda. Yang tadi abang bilang soal nyalek-nyalek itu. Oke. Abang kan gagal Gagal. jadi caleg tuh. Ya. Apa abang sengaja melakukan kegiatan-kegiatan ini supaya nanti viral nih terus nyalek lagi? Hah? Gini bang, kan awalnya saya bilang saya ingin membantu, karena ada yang minta tolong. Tapi memang makin kesini, damn. Oh yang membantu itu Dem. Dem yang bantu Dem. Terus sampai di telinga. Tapi makin kesini kan makin, minum dulu bang. tidak terpungkiri, Ya. memang popularitas naik. Teman-teman politikus juga bilang elektabilitas naik. Itu benar. Karena ya namanya juga kita membela kebenaran dan hampir semuanya dikontenin. Dan kalau ditanya kenapa dikontenin ya supaya semua tahu apa yang kita lakukan itu memang untuk membantu orang. Harapan saya yang lain di luar sana di pulau-pulau lain bisa melakukan hal yang sama. Karena dugaan saya permasalahan dana PIP ini itu adalah se-Indonesia. Karena yang ngelapor sama saya itu dari Sabang sampai Merauke melapor. Ya. Nah, karena begitu banyak laporannya masuk baik ke email atau DM atau yang komen di YouTube, saya makin paham. Ini sepertinya gerakan ini harus dibawa ke lebih yang besar lagi. Ya gerakan-gerakan sosial kalau mau dibawa yang lebih besar, jalurnya kan mungkin hanya satu arah. Ya memang betul. jalur politik. Betul. Kecuali ada yang mau sponsor saya 10 miliar sebulan, saya urus se-Indonesia nggak masalah. Kayak 10 miliar 1 bulan. 1 bulan. Bang, kalau Gua ada- langsung jadi timnya. Tapi kalau uangnya semua dari saya dan tim-tim lain ya kita juga bengkak Om. Ini Iyalah, karena semua iyalah. dananya ini Bener, Bang. dana pribadi. Saya BBM, saya punya solar, uang parkir, uang makan kita pribadi masing-masing. Kami ke Kerawang kan jauh. Teman saya dari Parung Panjang ke Kerawang. Saya juga ke Parung Panjang ke Bogor, ke Tangerang. Semua itu dana pribadi. Nah, karena saya tahu laporan ini dari laporan-laporan yang masuk, dugaannya masalah korupsi di dunia pendidikan ini sebegitu besar.
sepertinya satu-satunya jalur untuk jadi program nasional ya lewat jalur politik. Baik itu lewat partai yang saya naungin atau lewat pemerintah langsung. Tergantung siapa aja nih mau merangkul gue nih. Duluan nih. Karena yang pasti saya ingin membantu, tapi saya ingin membantu sesuai kapasitas saya saat ini. Tapi saya juga tidak mau mengemis. Saya tidak mau mengemis ke pemerintah, lu dukung gue. Atau saya juga nggak mau mengemis ke partai, lu mau dukung gue atau enggak. Terserah, kalau mau ikut, ayo ikutan. Kita bantu orang. Programnya sudah ada, karena yang kita jual ini bukan jual mimpi. Programnya sudah ada. Tapi kegerakan ini sebenarnya ada yang mirip-mirip sama Abang nggak? Tidak ada. Program ini? Tidak ada. Ya, lu pikirin aja Bang, emang ada orang seberani gue ketok-ketok pintu sekolah, ini di mana duit PIP? Ya kagak ada, itu hanya overacting ya. Jangan digoreng lagi nanti. Jangan kalian goreng nanti. Enggak. Ya, itu hanya mendramatis saja ya. Tapi ya sampai sekarang saya belum temui ada grup-grup lain yang berani. Ada yang coba-coba. Sekali diintimidasi kepala sekolah, bawa kepala desa, langsung ciut. Nyali lah. Which is okay. Paling dikit dia berusaha membantu. Tapi jangan memaksa diri. Kalau memang belum sanggup mentalnya, hatinya, jangan dipaksa diri. Nggak apa-apa. Ya kapasitas lagi lah Sesuai kapasitas saja. Kami juga bergerak sesuai kapasitas kami di lingkungan kami. Jabodetabek lah. Bang, kita lanjut ke sambal yang terakhir. Oke, terakhir. Ada Andaliman, Bang. Aduh, andaliman ya? Sedikit, Bang. Mertua saya nggak galak loh, baik banget loh mertua saya. Oh iya. Karena ada istrinya ngomong Iya gitu. kan? Ya udah ayo kita coba. Oke. Andaliman ya. Ada andalimannya ya. Ada andalimannya tuh. Andalimannya lumayan. Lumayan ya. Ya. Tolong. Ya itu tadi. Jadi misi politiknya, Harusnya tanya. Minum dulu, minum. buru-buru, belum ditanya gue udah ngomong. Ya, jadi Bener juga salahnya. ya intinya Bang, boleh sedikit lah tentang Sosialisasi. sosialisasi PIP ini gimana? Kayaknya masih banyak masyarakat kita yang belum tahu dan hak-hak apa yang harusnya Yang mereka mereka terima. banyak sekali Bang yang belum tahu. Dari kasus dari ya, yang dua terakhir lah, oke lah. Dua terakhir terasa. Jadi yang dari kami temukan ini bukan hanya sekedar orang melapor bahwa mereka tidak pernah terima dana PIP-nya. Atau orang melapor karena dipotong dana PIP-nya. Ada banyak juga yang tidak tahu. Pernah dapat bantuan dari pemerintah. Tapi nggak sampai. Bukan masalah nggak sampai, Mak. Tidak pernah tahu. Tidak. Taunya kapan? Taunya gara-gara barusan rame ini. Nah, jadi kan saya punya postingan-postingan medsos itu saya bilang, saya selalu ajak, yuk cek nama kamu di websitenya Kementerian Pendidikan. Kemendikbud ya. Cek, tinggal masukin nanti NISN-nya, tinggal masukin NIK-nya. Oke. Damn. Jadi kalau masukin NISN, dia punya NISN-nya, NISN-nya sama NIK-nya, akan keluar itu kalau dia pernah dapat bantuan dari negara, dari pemerintah. SD, SMP gitu dapat berapa? SD, SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Dapat berapa? Kuliah beda lagi, itu Kementerian Pendidikan Tinggi ya, beda lagi. Kita ngomong Kementerian Pendidikan bawah dan menengah, Kemendikdasmen. Kalau SD itu 450.000 per tahun. Kalau kelas 1 atau kelas 6 ya, lupa saya. Antara kelas 1 kelas 6-nya itu dia setengahnya, 225.000. Jadi lumayan tuh, sekitar 2,5 jutaan total itu kan. Ya. Nanti SMP naik ke 750.000. Ya kan? Kalau kelas 1 dapatnya 375. Setengahnya, intinya setengahnya. Ya. Nanti SMA itu dapatnya 1,8 juta. Bayangin nih. Per orang. Per siswa per tahun. Ya kan? Bayangin nih. Kalau yang tidak pernah tahu dapat, terus tiba-tiba dia tahu dapat dari pemerintah. Kita bantu, kita antar ke sekolah, kita berikan ke pihak sekolah bukti-buktinya. Bukti-buktinya. Bayangin tuh mama yang dapat tiba-tiba 3,6 ditambah 900.000, 4,5 juta.
Apa nggak bahagia loncat-loncat itu? Bahagia. Apalagi kalau di pemilu kemarin kan kita dengar tuh atau pilkada atau pileg kemarin kan dengan 30.000 suara bisa dibeli. Ini 4,5 juta cuy. Lumayan. Terus 4,5 juta. Nah mereka ini bang, mereka ini tidak tahu pernah dapat bantuan kan? Ceritanya gitu kan? Bantuan itu dicairkan oleh pihak sekolah. Ya, Itu namanya penggelapan dana. ampun. Masih beruntung ada beberapa sekolah yang kami temuin rekeningnya aktif, uangnya nggak pernah ditarik, tapi tidak pernah dikasih tahu sama siswanya atau wali siswanya. Itu juga salah karena peraturannya sekolah wajib memberitahu kepada semua siswa yang mendapatkan dana PIP. Tapi kalau nggak dapat bang, kalau nggak dapat, lapor kemana nih orang-orang nih? Kalau tidak dapat apa nih? Iya, pernah itu turun atau tidak pernah turun? Ya anggaplah nggak turun lah ke mereka gitu. Sebenarnya- misalkan mereka nggak pernah dapat, Ya. tapi pas mereka cek sebenarnya harusnya mereka dapat. Seharusnya Nah, mereka itu. dapat. Nah, kita lapornya kemana nih? Seharusnya lapornya ke Kementerian Pendidikan, seharusnya ya, atau langsung aja ke sekolah. Saya berani jamin, tidak akan ada alumni yang berani ke sekolah atau emak-emak yang berani ke sekolah. Karena Siapa yang berani lawan kepala sekolah? Tidak ada yang Karena berkali-kali saya bilang, rasa hormat dan rasa takut ke kepala sekolah atau ke guru itu garis tipis. Mereka udah nggak bisa bedakan rasa hormat. Kalau gurunya kepala sekolah bilang, ibu nggak dapat, yang berani debat apa? Kita mau bilang apa? Enggak. Kalau saya bilang, oh nggak dapat, ini saya ada buktinya pak, ini pak. Terus ini kita udah dicek di bank pak, dananya dikeluarin tahun segini, itu siapa yang keluarin pak? Kenapa? Karena waktu dananya turun dari pemerintah, itu kan masuk ke rekening siswa masing-masing. Bukan rekening sekolah ya Mbak ya, masuk ke rekening siswa. Yang boleh mengaktifkan rekening tersebut adalah pihak sekolah. Hanya mengaktifasi dengan surat pengantar. Kenapa butuh surat pengantar? Karena ini kan program pemerintah untuk memastikan siswa itu masih sekolah. Kalau masih sekolah kan berarti butuh bantuan. Karena dia masih sekolah, dikasihlah surat pengantar dari sekolah yang ditandatangan oleh kepala sekolah, dibawa ke bank, baru rekeningnya aktif. Karena kerjasama pemerintah dengan bank, rekening itu terima duit tapi belum aktif. Ini rekening khusus untuk siswa. Karena tidak ada abonemennya, tidak ada bulanannya, tidak ada biaya-biaya. Rekening khusus, rekening gratis. Karena butuh surat ini, baru rekening itu bisa aktif dan diambil dananya. Yang terjadi adalah rekening ada yang diaktifin, dananya nggak diambil. Ada rekening yang diaktifin, dananya disikat. Pakai apa? Pakai ATM. Karena dapat buku dan ATM. Jadi ATM ini dipegang siapa? Sama orang yang pihak sekolah lah ya. Seharusnya yang pegang ATM itu adalah siswa atau wali siswa. Seharusnya tanda kutip ya. Iya. Nah, tapi kalau kepala sekolah, sini ATM-nya, kita yang simpan. Ibu berani lawan? Itu jawabannya udah. Dan itu terjadi. Banyak sekali itu terjadi. Berarti bertahun-tahun itu ya. Bayangin nih Bang ya. ya Kita ada satu sekolah yang kita kunjungi nih. Pas kita sidak nih, akhirnya mengaku nih pengurus sekolahnya, ditunjukin lah ada satu tas kresek isinya 300 buku tabungan. Gila. Untuk apa dia tahan 300 buku tabungan? Ini SMA. Iya. Kita main asumsi. 1,8 juta aja. Kali 300. Mateng kon. Kali 2. Terus 300-nya kali 900.000 setengahnya. Ratusan juta itu udah digelapkan. Jadi dan itu di desa loh. Ada di Kecamatan Tenjo. Ini baru satu kecamatan desa yang kami kunjungin loh. padahal desanya nih. Desa. Ya karena menurut Minimnya gua, ke desa informasi. Minimnya Itu. informasi yang didapat yang orang-orang desa itu akhirnya mereka berani ngelakuin itu. Nah, minimnya informasi kan. Tetapi peraturan kementerian itu sudah tertulis dengan rapi, dengan bagus, dengan mantap. Makanya saya juga pede turun, Mak. Dari Kementerian Pendidikan, wajib Kementerian Pendidikan sosialisasi ke pemerintah daerah lewat dinasnya. Iya. Oke, Kementerian Pendidikan sudah sosialisasi melalui surat atau apa ya, training ya. Dari dinas pemerintahan daerah wajib training, wajib sosialisasi ke sekolah-sekolah. Itu mungkin sudah dilakukan. Dan peraturan terakhir, pihak sekolah
wajib mensosialisasikan kepada wali siswa dan siswa. Bahkan yang mendapatkan itu wajib diumumkan di papan tulis, di papan pengumuman sekolah. Itu tidak terjadi. Jadi kalau siswa tidak mengetahui, terus ATM dipegang sama kepala sekolah. Kira-kira apa yang terjadi? Kepala sekolah kayak mobil baru, rumah baru, tanah baru. Aduh, nyawer LC mulu. Bukan saya yang bilang. Bang, tapi ada nggak sekolah yang abang datangin terus ngeyel tuh mereka? Ada. Sekolah apa? Itu yang di Kerawang satu. Di Kerawang. Terus hari ini ada satu juga di Parung Panjang. Parung Panjang. Lumayan ngeyel. Dananya berapa yang digelapin Bang? Ininya? Yang di Kerawang kita estimasi dengan data yang kita pegang dari Kementerian Pendidikan sekitar 400-an juta. Dugaannya melapor ke kita 400-an juta. Tetapi yang tahun yang kami curigai ada penggelapan itu sekitar 1,4 miliar. Wih, enak kali. Yang cair dari pemerintah. Yang cair dari pemerintah ya. Yang cair dari pemerintah turun. Tapi yang melapor ke kami korban sekitar 400-an juta. Karena kan namanya alumni, mungkin sudah pindah ke luar pulau atau gimana ya. Yang kita ada satu kasus nih, Mak. Ini keren nih. Sampai ada kepala sekolah minta ampun ke kita punya relawan. Mau tau nggak kenapa dia minta ampun? Minta ampun ke relawan saya untuk ngomong ke wali-wali siswa, kepada orang tua. Karena kan relawan udah pasti dipercaya ya. Untuk ngomong, minta ampun, tolong dong bilang izin yang sisa yang belum dapat. Saya hanya sanggup bayar setengahnya. Tahu nggak kenapa dibilang setengah? Kenapa? Karena dia sudah keluar 500 juta untuk membayar yang di depan-depan. Jadi satu kepala sekolah, kita sudah pernah ada yang kembalikan lebih dari 500 juta. Entah dia jual mobil, jual tanah, itu baru satu loh. Baru satu. Maksudnya udah banyak banget tau yang begini-gini itu. Dari sekian banyak yang udah didatengin nih, Bang. Kasus yang paling besar itu berapa? Yang paling besar, satu sekolah. 800 juta. 800 juta. Dan yang kami selamatkan per hari ini itu 6 miliar lebih. Hari ini? 6 miliar lebih. Hanya dari 2 kecamatan. 20 sekolah. Di Indonesia ada 300.000 lebih sekolah. Nah, matu. Damn. Jadi kalau dibilang ya, jadi yang semoga penonton paham, saya itu tidak anti guru. Saya sayang sama guru. Kalau jujur, kalau bukan maling kita sayang-sayang. Kalau maling kita lempar nih sambal ke mukanya. Ya kan? Kira-kira sambal mana nih yang mau Bang lemparnya? Kalau dibilang, kan banyak netizen komen tuh. Makanya naikkan gaji guru supaya mereka bisa mengurus semua ini atau bisa intinya naikkan gaji guru. Hei, di Rut Pertamina 1,8 miliar per bulan. Masih tetap ya. Jadi gini Bang, integritas itu tidak bisa dinilai dengan gaji. Betul. Dari gaji. Iya. Tidak bisa. Iya. Mereka juga sekolah-sekolah mungkin berharap bisa menyuap saya untuk diam, seperti oknum-oknum wartawan atau oknum-oknum LSM yang cari-cari permasalahannya sekolah, terus disogok bayar 10 juta, diam selama 3 bulan. Saya nggak bisa begitu. Saya punya relawan, udah ditawarin 100 juta. Terus? Ditawarin 100 juta. Ketawa kita, 100 juta kalau mau sogok 100 miliar gitu. Pengen tanggung. Tanggung kali 100 juta. Pas lah itu. Bayangin kita selamatkan 6 miliar disogok hanya 100 juta. Seberapanya itu ya? Tapi bukan masalah hanyanya sih. Walaupun 1 miliar pun saya yakin tim saya kita tidak main 2 kaki. Kenapa? Karena kita semua sudah merasakan emak-emak yang meraba kita punya bahu berterima kasih. Dan itu adalah bayaran yang jauh lebih tinggi dibanding 100 juta. Kecuali 1,8 miliar per bulan. Canda-canda, digoreng lagi nanti. Pertahankanlah itu. Iya, Nang. Iya kan? Bang. Betul itu. Jadi makanya karena kita pertahankan gitu, saya selalu ngomong di tim, jangan main 2 kaki ya. Awas ya. Pokoknya kita jujur ya. Jangan main 2 kaki. Ya kan? Kita jujur, kita bantu orang suatu saat. Kalau kalian nanti kalian masih muda-muda, saya bilang sama teman, kalian masih muda-muda. Siapa tahu dengan integritas kalian yang terjaga, gara-gara inilah kalian dapat posisi-posisi yang mantap nanti di perusahaan-perusahaan atau di pemerintahan. Mending pertahankan integritas ini. Gitu. Karena integritas tidak bisa dinilai dengan hanya gaji. Bang, gimana sama Pak Erick Thohir? Itu lagi.
Kan ceritanya kan di berita apa dia lagi bersih-bersih nih ya. Bersih. Setahu saya, sepemahaman saya, menteri itu kerjanya bukan bersih-bersih. Tapi Itu kerjaannya tukang parkir, bersihin tukang parkiran. Cleaning service. Cleaning service. Itu office boy kerjanya bersih-bersih, bukan menteri. Menteri itu kerjanya membuat sebuah sistem supaya tidak ada maling di situ. Program yang bisa terawasi dengan baik. Yang aluran sistemnya sebegitu rapi supaya tidak ada maling. Kalau BUMN hanya butuh bersih-bersih, lebih murah pakai office boy ya Pak Presiden Prabowo. Saya bisa referensikan perusahaan office boy yang bisa lebih bersih mantapnya kalau bersih-bersih. Tapi kalau ingin mencari seseorang yang bisa bekerja selain bersih-bersih, ya cobalah pilih yang lain. Kalau yang jelas ini dia hanya bisa mengurus toilet SPBU yang katanya gratis, terus rumput lapangan bola, ya kan? Dan bola yang katanya akan dibawa ke Piala Dunia entah kapan bermimpinya gitu kan. Kalau saya sih tidak bermimpi Indonesia masuk Piala Dunia, saya bermimpi Indonesia bebas dari korupsi. Itu number one itu dulu, dia. itu dulu. Ayo tepuk tangan dulu. Tepuk tangan lah, luar biasa tahu. Kalau Pak Erick Thohir tadi denger kira-kira dengar rombongan abang. Saya sudah senggol beliau bulan ini 3 tahun ya. Kayaknya dia udah tebal muka deh. Ya namanya tukang bersih-bersih. Dia paham apa sih tukang bersih-bersih? Ya udahlah, itu. Yuk Pak Erick yuk kesini yuk. Kita panggil dong. Bersihin Kita dong, dengar Pak dua Erick. ceritanya. Kita dengar 2 ceritanya nggak masalah. Kita mau bahas Patrick Kluivert. Itu mungkin dia jago itu bahasnya. Kluivert. Coba bahas korupsi, bilang iya kita bersih-bersih. Lah, bersih doang. Otak dia, dia lebih benar. Nah, jantungan ya bro, jantungan. Nah, produser jantungan di sini. Abis yang ini kan PIP kan sedang berjalan nih bang. Iya. Kalau misalkan PIP nanti akhirnya ada yang tim abang yang ngurus nantinya, kira-kira apa lagi nih yang bakal kita bersih-bersih lah anaknya. Ya saya pengen jadi presiden sih sebenarnya. Amin. Terus ngebersihin dari sektor mana aja dulu nih? Semuanya, bantai, pecat semuanya. Bantai. Kalau bisa pecat semua ASN, ganti anak-anak muda. 25. Kayaknya sih kenapa anak-anak MPR dibubarin, DPR dibubarin bisa nggak bang? Karena menurut gue selama ini yang presiden nggak bisa bergerak karena ada. Ya konstitusi tidak mengizinkan. Ya. Tapi sebenarnya sih tergantung niat pemimpin aja sebenarnya tuh. Niat pemimpin, niat para politikus. Jadi memang kalau dibilang kan kita bisa berharap, kita berdoa semoga pemimpin kita amanah, semoga politikus itu amanah. Ya saya juga ingin memberikan contoh lah, makanya semuanya saya kontenin. Sebenarnya bisa kok lurus-lurus di negara ini, saya bisa kok lurus bisa. Kalau ada niat bisa. Semoga nanti dengan konten-konten kita membangun anak-anak muda di luar sana yang berprinsip, iya bisa kok kayak Bro Ron, bisa kok nggak, tidak diganggu, nggak diancam. Gini loh, kita kan pemikirannya takut diancam. Sama kayak orang-orang di desa. Itu ancamnya paling hanya ngebacot doang kepala desanya atau Pak RT-nya, lu jangan gitu ya begini. Saya punya, tahu nggak yang paling muda, saya punya aktivis, saya punya relawan di tim Bro Ron ini, paling muda 26. Oh, semudah tuh. Masih bisa nih. Berani loh, berani ketemu kepala sekolah, berani gini-gini kepala sekolah. Sorry aja, bukan tidak hormat, tapi kalau sudah ketahuan lu maling, gua akan gini-gini juga ngomongnya. Ada ininya ya. Ngapain gua hormatin orang yang maling anak yatim? Maling. Anak yatim gitu loh. Kan gue jadi emosi nih jadi. Iya, tapi ginilah dulu ya. Potonglah dulu ya. Gimana, ini di luar dari apa? Ini karena ini mama-mama ya. Ini dari sisi kepinginan mama. sisi mama-mama inilah kan. Iya, Pak. Karena udah kacau kali lah sebenarnya. Maaf nih Indonesia ya. Lihat kalian ini pejabat-pejabat ini ya. Ini aja lah yang diambil ya. Pokoknya Potongnya ini aja. pejabat-pejabat kalian lihat itu ya. Udah. Tidak, aku harus sampaikan ini ya kan. Karena aku berapalah sejengkalnya perut ini, ya kan? Kok bisa makan kenyang dengan harga 10.000, tapi mesti kau makan dengan makan uang rakyat dengan
segini ya kan harganya. Apa? Jelasin. Oh, Banyak lah, 10.000, kan 1 juta gitu lah kan. Makan hak anak yatim. Makan hak anak yatim gitu. Kaum miskin. Nah kira-kira nih Bro Ron, aku minta tolong kali lah aku minta tolong. Yes, Ma. Jadi kira-kira nih aku menggebu-gebu nih ya. Iya. Bro Ron bisa nggak kira-kira dudukkan mereka di mana, mau DPR, mau MPR, mau apakah itu presiden kah, dudukkan di situ, ayo lah. Ayo. Jadi kalau begitu, kalau emak mimpinya begitu, itu memang mimpi saya supaya aktivis saya yang maju. Jadi nanti ke depannya, pemilu ke depan, lihat aja saya di partai mana. Pokoknya panggil aja lah aku acak-acak semua. Kita acak-acak bareng. Aku jujur nggak ada takutku. Dan, nggak ada takutku. Dan saya bersyukur partai yang saya tempat naungi sekarang ini, walaupun partai pendukung pemerintah, dari tadi nggak ada yang nanya partai-partai mana. Partai mana ya. Ya kan tahu aku. Ya, saya menjawab pertanyaan ya. Tapi partai yang abang yang nanya, abang jawab lah. partai yang saya naungi ya, tidak pernah minta saya untuk ngerem. Padahal partai pendukung pemerintah. Saya kritik BUMN tidak pernah diintervensi, tidak pernah ditegur, tidak pernah dikomplain sama pimpinan-pimpinan partai. Bahkan kalau saya bilang sama kalian ya, pimpinan partai sekarang itu bukan backingan saya. Jadi Karena saya masuk di partai ini sebelum dia menjadi apa itu? Ada laler. sebelum dia menjadi kader dan menjadi ketua umum. Yang katanya ketua umum tercepat sepanjang masa dunia ini. Ya kan? Saya udah masuk sebelum dia. Jadi jangan asumsi dia itu backingan saya. Saya lebih senior dari ketua umum saya sekarang. Ya. Hanya selisih 3 bulan sih tapi. Tapi kan lebih Tapi kan duluan. senior kan, senior kan. Saya mengingat anti korupsinya. Jadi saya menjalankan DNA-nya partai. DNA-nya partai begitu, makanya saya tidak pernah diintervensi. Oke lah, tapi janji dulu bang, kalau abang kepilih nanti tetap gahar. Kalau apa? Kalau abang kepilih nanti, abang tetap gahar. Saya nggak mau janji. Yang saya bisa janji adalah kalau saya kepilih nanti, saya akan makin gahar. Itu jadinya. Makin gahar. Makin gahar ya. Masa dengan kepilih dengan yang sekarang sama enak aja. makin. Lebih ngegas lagi gitu. Oke. Gitu dong. Oke lah, teman-teman. Terima kasih Bang Bro Ya, Ron. kita dukung Bro Ron. Bang Bro Ron. Kita boleh foto nggak Bang Bro Ron? Ayo, kita nanti foto. foto abang kita tempel di situ bang. Foto sama Bang Dan. Ya ampun, Mak. Udah. Oke, 1, 2,